Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat ya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak pada Bapak dan Ibu guru yang masih dengan sabar menemani adik-adik pada pagi hari ini. Nah, balik lagi bareng Kak Atika dalam program Smart School Generasi Smart berkarakter cerdas. Nah, materi hari ini adalah operasi bilangan, and I hope you enjoy learning with me. Oke adik-adik, ini adalah salah satu materi dalam penalaran umum, yaitu operasi bilangan. Nah, di operasi bilangan itu pastinya kita tidak akan terlepas dari soal perhitungan, tapi perhitungannya berarti adik-adik harus tahu nih, bahwa sebenarnya di perhitungan itu ada 4 materi operasi bilangan ya. Yang pertama adalah penjumlahan, terus yang kedua adalah pengurangan, yang ketiga adalah perkalian, dan yang keempat itu adalah pembagian. Nah, selanjutnya kita akan bahas yang pertama itu adalah penjumlahan dan pengurangan. Nah, kalau misalnya adik-adik nih dapat bilangan bulat, penjumlahan atau pengurangan, kalau misalnya dia sama tandanya itu kan lumayan gampang. Kalau misalnya positif dengan positif berarti pasti hasilnya positif kan. Nah, tapi kalau dia berbeda tandanya, jadi kita masuk di penjumlahan dulu ya. Kalau dia berbeda tandanya, adik-adik harus perhatikan dulu angka yang paling besar yang mana. Jadi tanda akhirnya nanti akan mengikuti angka yang paling besar. Terus untuk hasilnya adik-adik sisa kurang. Angka yang paling besar dikurang angka yang paling kecil. Sekarang mari kita bahas satu-satu untuk ini soalnya. Yang pertama, ini kan ada minus 3 ditambah 5 ya. Untuk soal pertama itu ada minus 3 ditambah dengan 5. Nah, sama yang seperti saya bilang tadi. Nah, itu kan dia berbeda ya. Yang satu negatif, yang satu positif. Berarti kita harus mengikuti hasil akhirnya itu akan mengikuti angka yang paling besar. Nah, angka yang paling besar itu adalah positif 5. Berarti pasti hasilnya nanti adalah bernilai positif. Nah, adik-adik sisa kurang. 5 dikurang minus 3. Berarti hasilnya 5 dikurang 3 ya. Berarti hasilnya adalah 2. Dan nilainya adalah positif. Karena angka yang paling besar itu adalah positif. Terus yang kedua nih, masih sama, masih tentang penjumlahan yang berbeda tanda. Nah, untuk nomor 2 karena tanda yang paling besar itu adalah negatif, berarti hasil akhirnya pasti nanti adalah negatif. Nah, adik-adik sisa kurang. 8 dikurang 5 berarti dia adalah 3. Hasil akhirnya adalah minus 3. Itu ya adik-adik. Untuk soal nomor 3, adik-adik harus perhatikan tanda di sini ada yang berdekatan nih, negatif dengan negatif. Berarti hasilnya ini akan berubah jadi positif. Dia ya untuk tandanya. Nanti kalau saya tulis ulang, misalnya ini jadi minus 8 ditambah dengan 3. Nah, balik lagi nih ke awal tadi. Karena dia berbeda tandanya, berarti hasil akhirnya itu akan mengikuti tanda yang atau angka yang paling besar ya. Berarti karena angka yang paling besar itu adalah minus 8, berarti hasil akhirnya pasti adalah minus. Sisa dikurang, 8 dikurang 3 berarti adalah 5. Tuh untuk penjumlahannya. Terus yang terakhir adalah 8 dikurang 10. Nah, kalau dapat angka yang mau dikurang itu jauh lebih besar dari pengurangnya jauh lebih besar daripada yang mau dikurang, berarti hasilnya nanti adalah negatif. Atau balik lagi. Nah, angka yang mau dikurang itu kan jauh lebih besar daripada positifnya, berarti hasilnya negatif. Adik-adik sisa kurang, 10 kurang 8 berarti dapat 2. Itu ya untuk penjumlahan dan pengurangan. Jadi kalau dia sudah berbeda tandanya, adik-adik lihat angka paling besar yang mana. Maka nanti dia akan mengikuti, tandanya akan mengikuti angka yang paling besar.